Nah, kita lanjut ke tab sudah perbaikan data. Di sini data tidak ditemukan ya teman-teman, karena memang belum dikerjakan sama sekali. Nah, data ini asalnya dari mana? Data di tab sudah perbaikan data itu asalnya dari tab Selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial singkat terkait dengan menu perbaikan data. Nah, untuk menu perbaikan data sendiri nanti terdiri dari dua submenu ya teman-teman. Submenu pertama, perbaikan data anomali, dan juga yang kedua, pergantian pengurus bansos. Baik, seperti biasa teman-teman, langkah awal untuk kita memasuki aplikasi, bisa akses link six.kemensos.go.id. Kemudian teman-teman bisa memasukkan username serta password masing-masing. Nah, selanjutnya teman-teman memasukkan kode CAPTCA-nya. Nah, kita sudah sampai di dashboard selamat datangnya teman-teman. Kita bisa menuju ke menu perbaikan data, dan tampil untuk menu perbaikan data seperti saya jelaskan di awal teman-teman, terdiri dari ganti pengurus bansos dan perbaikan data anomali. Baik, saya jelaskan yang pertama, submenu ganti pengurus bansos. Silakan diklik. Submenu ganti pengurus bansos merupakan salah satu menu pada aplikasi 6ng yang bertujuan untuk melakukan pergantian data pengurus bansosnya. Nah, di sini tampil teman-teman untuk pergantian data pengurus bansos dapat dilihat terdiri dari beberapa kolom, kolom program bansos, kolom status, kolom NIK, juga nomor KK, serta sumber penggantiannya. Baik, di sini saya sudah punya data teman-teman. Untuk mengerjakan di submenu ini, teman-teman perlu tahu KPM siapa yang mau dilakukan pergantian pengurus bansosnya. Alasan-alasan yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan proses ini antara lain, yang pertama, jika KPM meninggal, maka teman-teman bisa menggantikan ke pasangannya atau anak yang usia di atas 17 tahun dan masih merupakan satu komponen kartu keluarga bersama KPM yang telah meninggal tersebut. Yang kedua, jika KPM pengurus bansos tersebut ada di daerah perantauan dan sudah bertahun-tahun tidak pulang, sehingga teman-teman bisa melakukan pergantian pengurus bansosnya juga. Baik teman-teman, dua alasan itu yang bisa menjadi dasar teman-teman melakukan pergantian kepengurusan bansosnya. Baik teman-teman, di sini saya sudah punya satu data. Saya akan mencontohkannya ya teman-teman. Silakan ketikkan nick-nya, nick KPM tersebut ya teman-teman. Kemudian diklik cari. Nah, maka akan muncul nick tersebut sebagai pengurus bansos dengan program bansosnya. Nah, silakan kemudian teman-teman bisa menuju ke kolom aksi, kemudian klik tombol berwarna biru, dan akan muncul struktur daftar anggota keluarga dari KPM tersebut. Nah, silakan teman-teman ganti sesuai dengan struktur keluarga yang ada. Yang misalnya yang tadi nama istri, berarti kita gantikan kepada kepala keluarga, dalam hal ini suami dari KPM tersebut ya teman-teman. Saya pilih kepala keluarganya, kemudian kita simpan. Konfirmasi pertanggungjawaban, silakan klik ya lanjutkan. Sukses, ditutup. Nah, setelah sukses itu maka data tersebut akan hilang dari dashboard pergantian pengurus bansos tadi teman-teman. Kita lanjutkan dulu untuk bansos yang kedua ya, bansos PKH. Nah, ini sama, kita gantikan kepada kepala keluarga, kemudian kita simpan.
Setelah itu diklik lanjutkan, sukses, kita tutup kembali. Nah, data tersebut hilang juga. Baik teman-teman, kemudian data itu kemana setelah hilang itu? Nah, data itu akan masuk di tab pengajuan. Jadi teman-teman bisa klik di kolom status, kemudian pilih pengajuan dan teman-teman silahkan cari. Nah, di sini tampil data tadi, data dari KPM yang telah kita lakukan pergantian pengurus. Status kepengurusannya itu masih dalam proses pengajuan. Nah, di ujung kanan kelihatan juga yang melakukan edit tersebut siapa. Nah, edit tersebut dilakukan oleh petugas pengisi data desa kelurahan masing-masing. Nah, kemudian teman-teman, pada tahap ini teman-teman bisa melaporkan kepada dinas sosial bahwa teman-teman sudah melakukan proses pergantian pengurus, sehingga nanti di dinas sosial masing-masing akan memfinalisasi usulan dari teman-teman tersebut. Nah, setelah usulan teman-teman tersebut difinalisasi, maka akan muncul di status finalisasi tersebut. Nah, di sini belum muncul ya teman-teman, karena memang di dinas sosialnya belum melakukan finalisasinya. Untuk menu perbaikan data, submenu yang pertama, demikian ya teman-teman, sudah saya jelaskan tadi bahwa yang pertama teman-teman perlu mengecek data masyarakat KPM yang sudah meninggal ataupun yang berada di luar dari desa kelurahan dalam waktu yang cukup lama, maka boleh dilakukan pergantian pengurusnya. Nah, untuk melakukan pergantian pengurusnya, teman-teman perlu tahu data kependudukannya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke submenu perbaikan data yang kedua, yaitu submenu perbaikan data anomali. Data anomali sendiri, teman-teman, merupakan data yang ada di DTKS tetapi struktur komponen data kependudukannya tidak lengkap atau tidak sesuai dengan data yang ada di data kependudukan. Dalam hal ini data di Dukcapil Kemendagri. Anomali tersebut bisa dari nomor KK, dari NIK, dari nama ibu kandung ataupun alamat tempat tinggal. Silakan teman-teman klik untuk submenu perbaikan data anomali. Muncul data-data dengan beberapa tab menunya. Tab menu yang pertama, data perlu perbaikan. Yang kedua, draft perbaikan data. Yang ketiga, sudah perbaikan data. Yang keempat, nonaktif perbaikan data. Nah, yang pertama, di sini bisa teman-teman lihat untuk tab perlu perbaikan. Itu muncul data-data yang mana teman-teman perlu lakukan perbaikan data anomalinya. Nah, di sini di kolom paling akhir ada keterangan anomalinya. Teman-teman bisa pilih di kolom aksi icon pensil. Di sini kita bisa klik dan terbaca NIK tidak ada di database Dukcapil. Nah, kalau seperti ini maka teman-teman bisa mengecek. Teman-teman boleh klik tombol cek NIK. Nah, seperti ini berarti database-nya tidak ada di data kependudukan. Solusinya teman-teman bisa merekap untuk data-data dengan keterangan NIK nonaktif oleh Dukcapil ini dan dicek ke Dukcapil sendiri teman-teman. Apakah datanya itu masih ada benar tidak online ataukah memang sudah keluar dari kabupaten kota masing-masing. Nah, rata-rata di sini seperti itu ya teman-teman. NIK nonaktif. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan proses pengecekan NIK, maka NIK tersebut akan berpindah dari tab perlu perbaikan data ke tab draft perbaikan data. Nah, di sini teman-teman perlu melakukan perbaikan datanya dengan cara klik kolom aksi icon pensil. Teman-teman bisa klik tab cek NIK. Nah, datanya berhasil ditemukan. Nah, setelah ditemukan teman-teman perhatikan apanya yang tidak sesuai dan yang harus teman-teman perbaiki. Nah, di sini setelah ditemukan ternyata memang nomor KK-nya tidak sesuai.
Nicknya sesuai, yang lainnya sesuai. Yang sesuai itu berarti teman-teman abaikan saja, karena memang datanya sudah sesuai dengan data Dukcapil. Yang perlu teman-teman perbaiki atau teman-teman kerjakan itu adalah data-data yang ada keterangan tidak sesuainya. Nah, di sini kita lihat di nomor KK-nya tidak sesuai. Terus di kolom pekerjaan juga tidak sesuai. Dan kolom jenis kelaminnya juga tidak sesuai, teman-teman. Nah, di sini berarti teman-teman perlu memegang data kependudukan terbaru dari masyarakat tersebut, agar teman-teman bisa menyesuaikan datanya, bisa mengerjakan data anomalinya, dan bisa valid capil. Nah, setelah teman-teman bereskan, teman-teman bisa simpan kalau setelah sudah disesuaikan. Di sini kalau kita tidak melakukan perbaikan dan kita paksa simpan, teman-teman, akan ada informasi berhasil disimpan sebagai draft karena memang teman-teman belum kerjakan. Kita contoh lagi ya, teman-teman, data yang kedua. Di sini muncul data seperti ini, teman-teman silakan klik cek NIK. Nah, datanya berhasil ditemukan. Mari kita cek apa yang tidak sesuai. Nah, ternyata nomor KK-nya tidak sesuai, teman-teman. Nomor KK-nya tidak sesuai. Ya, hanya nomor KK yang tidak sesuai, sedangkan yang lainnya itu sesuai dengan data Dukcapil. Sekarang kita tetap simpan juga, masuk di draft. Dan yang ketiga ya, teman-teman, saya contohkan 3. Sama, teman-teman bisa cek nicknya. Berhasil ditemukan. Di sini ternyata nomor KK-nya tidak sesuai, kecamatan dan kelurahan tidak sesuai, alamat dan juga jenis kelaminnya tidak sesuai. Nah, kita simpan saja. Jadi untuk kolom draft perbaikan data, teman-teman harus memperbaiki data sesuai hasil pengecekan NIK kita tadi. Teman-teman sudah cek NIK-nya, silahkan dilengkapi data-data yang tidak sesuai dengan data Dukcapil. Nah, kita lanjut ke tab sudah perbaikan data. Di sini data tidak ditemukan ya, teman-teman, karena memang belum dikerjakan sama sekali. Nah, data ini asalnya dari mana? Data di tab sudah perbaikan data itu asalnya dari tab draft perbaikan data yang sudah teman-teman kerjakan dan valid dengan data Dukcapil, maka dia akan berpindah ke tab sudah perbaikan data, teman-teman. Jadi ketika munculnya sudah diperbaikan data, maka data tersebut sudah selesai dikerjakan dan tidak termasuk data anomali lagi. Kita cek di nonaktif perbaikan data. Di sini kosong ya, teman-teman, karena memang tidak ada NIK yang dinonaktifkan saat perbaikan datanya. Nah, baik teman-teman, untuk menu perbaikan data sendiri sudah saya jelaskan dari submenu pergantian pengurus dan submenu perbaikan data anomali. Oke teman-teman, sekarang saya simpulkan dari apa yang saya jelaskan tadi. Jadi untuk menu perbaikan data terdiri dari 2 submenu, yaitu submenu ganti pengurus bansos dan submenu perbaikan data anomali. Untuk pergantian pengurus bansos, teman-teman wajib mengecek masyarakat di desa kelurahan masing-masing. Jika ada yang sudah meninggal, ada yang merantau atau keluar dari wilayah desa kelurahan masing-masing, yang mana mereka sudah lama tidak kembali ke desa kelurahan dalam waktu yang cukup lama, tetapi mereka termasuk dalam KPM penerima bantuan sosial. Nah, itu teman-teman perlu mengecek langsung ke KPM dan bisa diproses pergantian pengurusnya di submenu pergantian pengurus bansos ini. Langkah-langkahnya sama seperti tadi ya, teman-teman. Nah, untuk submenu yang kedua yaitu submenu perbaikan data anomali, teman-teman perlu memegang atau memiliki kartu keluarga untuk masyarakat yang masuk dalam kategori anomali tadi. Nah, teman-teman perlu mengeceknya agar data dengan keterangan anomali bisa teman-teman kerjakan sesuai dengan data kependudukan yang terbaru.
Nah, demikian teman-teman yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh teman-teman sampaikan melalui kolom komentar. Sekian dan terima kasih teman-teman. Salam sehat untuk kita semua.